Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Alaikum bimujalasatil ulama'i wastima'i kalamil hukama'i, fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmati kama yuhyil ardal mayyita bima'il matari. Kata Rasul, hendaklah kalian selalu bergaul dengan para ulama dan mendengarkan perkataan para hukama, karena Allah akan menghidupkan hati-hati yang mati dengan cahaya hikmah atau ilmu yang bermanfaat, sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang tandus dengan air hujan. Jadi baginda Rasul menegaskan kepada kita umat Islam, hendaklah kalian senantiasa banyak bergaul dengan para ulama. Di sini ada dua ya, para ulama dan hukama, orang-orang yang ahli hikmah. Jadi Rasulullah memerintahkan kita agar tidak menjauhkan dari dua kelompok orang yang luar biasa ini. Pertama kelompok ulama, yang kedua kelompok hukama atau ahli hikmah. Alaikum bimujalasatil ulama, hendaklah kalian bergaul dengan para ulama. Ulama ini adalah pengganti dari seorang nabi dan seorang rasul, terutama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan al ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah ahli waris para nabi dan para rasul. Maksudnya apa? Para nabi dan para rasul, kalau kita membuka sejarah, mereka biasanya ada sang penerus dari bapaknya ke anaknya, dari anak ke cucunya, cucu ke cicitnya, terus sampai generasi yang selanjutnya. Kita lihat misalkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau seorang nabi, maka warisan kenabiannya diwariskan kepada anaknya, yakni Ismail dan Ishak. Ishak memiliki anak, maka kenabian Ishak pun diwariskan. Anaknya Nabi Ishak namanya Yakub, nabi lagi. Yakub punya anak Yusuf, nabi lagi. Jadi kenabiannya, kerasulannya diwariskan kepada anak-anaknya. Nabi Zakaria punya anak Yahya, nabi lagi, meneruskan perjuangan bapaknya sebagai seorang nabi. Nabi Zakaria nabi, Nabi Yahya juga seorang nabi. Jadi kebanyakan para nabi dan para rasul itu setelah wafat itu ada penerusnya, nabi-nabi selanjutnya. Karena nabi itu kan jumlahnya begitu banyak ya. Begitu banyak, ratusan. Bukan hanya 25 nabi, tapi ratusan. Bahkan mungkin ribuan, karena risalah Islam ini harus terus berlanjut dari generasi ke generasi. Kalau nabinya hanya sedikit, nah kemungkinan akan sangat sulit Islam ini bisa dimasyarakatkan. Tauhid ini bisa dimasyarakatkan. Nah, nabi-nabi terdahulu secara logika mereka beruntung ya. Karena ketika mereka wafat itu anaknya, cucunya, cicitnya meneruskan perjuangannya. Namun berbeda dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Jadi mustahil anak cucunya bisa diangkat menjadi nabi sebagaimana nabi-nabi terdahulu. Jadi masa kenabian terputus ketika wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir. Tidak ada nabi lagi
setelah wafatnya baginda Nabi. Jadi secara logika Nabi tidak ada yang meneruskan, tidak ada nabi-nabi berikutnya. Makanya Allah pun kemudian, kalau toh setelah Nabi tidak ada Nabi dan Rasul, Allah menyediakan pengganti-pengganti beliau. Allah menyiapkan generasi-generasi yang akan meneruskan perjuangan para Nabi dan para Rasul, yakni para ulama. Jadi ulama ini tugasnya sama dengan Nabi dan Rasul, berdakwah. Hanya mungkin ya makomnya, levelnya beda ya. Antara ulama dengan para nabi jelas makomnya beda, levelnya beda, derajatnya beda. Tetapi kalau lihat dari tugas-tugasnya, sama yang diemban para nabi dan para rasul dengan yang diemban oleh para ulama-ulama sama. Jadi walaupun ulama ini tidaklah selevel dengan nabi dan rasul, tapi ulama ini tugasnya sama ya, kedudukannya sama. Posisinya sama sebagai pendakwah penerus dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ulama ini kan kemudian akan sangat banyak ya, akan sangat banyak generasinya itu. Dari generasi para sahabat, kemudian ke tabiin terus sampai kepada ulama di zaman sekarang kita ini. Mereka adalah warasatul anbiya, ahli waris dari para nabi dan para rasul. Di zaman kita tidak akan pernah mungkin berjumpa dengan seorang nabi. Ya. Di zaman kita tidak akan pernah berjumpa dengan dakwahnya seorang rasul. Yang Allah sediakan di zaman sekarang adalah pengganti para nabi dan para rasul, yakni para ulama. Maka betul mengingat Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, maka Nabi menyerukan. Nabi menyerukan kepada kita umatnya agar jangan pernah kita menghindarkan diri dari ulama. Hendaklah kita bergaul dengan para ulama. Sebagaimana orang-orang umat terdahulu yang mereka bergaul dengan nabi-nabi mereka. Sekali lagi, walaupun ulama ini mungkin levelnya, kelasnya beda dengan para nabi dan para rasul, secara posisi, secara jabatan, secara kedudukan, secara tugas, itu tidak berbeda dengan para nabi dan para rasul Allah. Jangan kemudian ulama ini kan orang biasa, bukan nabi dan bukan rasul. Udah ya, tidak usah dibesar-besarkan, tidak usah berlebihan. Ini salah. Nabi yang menyuruh kita untuk agar kita bergaul dengan mereka, para ulama. Karena mengingat tadi Rasulullah masa kenabiannya berhenti semenjak wafatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak mewarisi harta benda. Nabi tidak mewarisi intan permata. Nabi tidak mewarisi kerajaan. Nabi tidak mewarisi jabatan dan pangkat kedudukan. Tapi yang Nabi wariskan kepada kita umatnya adalah para ulama. Ini warisan Nabi yang harus kita jaga. Jadi tugas kita sekarang adalah bagaimana kita merapat serapat-rapatnya dengan ulama. Ulama ini artinya kan orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu itu disebutnya ulama. Nah, kalau kita merasa orang awam, jangan pernah kemudian kita mengabaikan mereka. Karena dianggapnya mereka itu manusia biasa, bukan selevel nabi, bukan seorang rasul. Kemudian kita menyepelekan mereka, itu salah. Jadi mereka lah yang kemudian Nabi menitipkan warisan Islam ini kepada para ulama. Dakwah mereka sama dengan dakwahnya para nabi dan para rasul. Hanya metodenya yang berbeda-beda. Walaupun secara ilmu barangkali jauh ya, karena beda kelas Nabi dengan para ulama. Tetapi seorang ulama, mereka juga banyak mengakses ilmu-ilmu dari Al-Quran, dari Al-Hadis. Sehingga mereka lah adalah
Al-Quran yang berjalan, pengganti para nabi dan para rasul yang dakwahnya harus kita dengarkan. Sehingga ada satu analisa dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah memberikan satu petuah. Kata Rasul, sayati zamanun ala ummati. Akan datang satu zaman di tengah-tengah umatku, kata Nabi. Nabi menganalisa, katakanlah kita untuk menggambarkan masa depan ya. Ya bukan Nabi itu bukan seorang peramal ya. Nabi bukan seorang peramal, tetapi Nabi suka menganalisa bahwa satu saat nanti akan terjadi, dan biasanya apa yang Nabi analisa itu selalu benar ya. Selalu benar dan terjadi. Karena Nabi tidak mungkin mengucapkan sesuatu yang dusta ya. Yang Nabi sampaikan pasti benar adanya, karena Nabi bukanlah orang yang suka berdusta. Yang Nabi analisa, yang Nabi prediksi pasti terjadi. Beda dengan kita kalau memprediksi selalu meleset ya. Dugaan kita banyak yang tidak benar itu. Ramalan kita banyak yang ngaco. Tapi baginda Rasulullah ketika beliau menganalisa suatu keadaan, memprediksi suatu zaman itu pasti akan terjadi. Kata Nabi, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Akan datang satu masa di tengah-tengah umatku, kata Nabi, di mana ketika itu, di zaman itu banyak orang-orang yafirruna, mereka menghindarkan diri minal ulama'i wal fuqaha, dari para ulama dan ahli-ahli fikih. Berarti ini masa ini akan terjadi. Boleh jadi di zaman kita sudah terjadi ini ya, boleh jadi. Akan datang satu masa di tengah-tengah umatku di mana ketika itu orang-orang banyak yang menghindarkan diri dari ulama. Banyak yang lari dari ulama. Maksud dari lari ini bukan berarti mereka kalau ketemu ulama langsung kabur, bukan ya. Bukan ketika mereka ketemu kiai di jalan kemudian mereka menghindar, lari, bukan. Iyafiruna minal ulama, mereka menghindarkan diri, mereka lari dari ulama, artinya mereka menjauhkan hidupnya dari dakwah-dakwah para ulama. Mereka menjauhkan diri dari fatwa-fatwa ulama. Jadi ucapan ulama dianggapnya radio bodol. Dakwahnya ulama dianggap angin lalu. Mereka nggak butuh dengan ulama. Ilmunya ulama itu sudah direndahkan. Karena mereka terlalu sibuk mengagungkan dunia, mendewa-dewakan harta, mendewa-dewakan jabatan pangkat. Sehingga ilmu agama itu nggak manfaat. Agama dianggapnya penghalang untuk jabatannya. Agama dianggapnya sesuatu yang tidak bermanfaat. Fatwa ulama tidak diindahkan, dakwah ulama pun nggak didengarkan. Mereka mendengarkan nafsu-nafsu mereka saja. Mereka menghindarkan diri dari ulama. Ini sudah sangat keterlaluan ya. Artinya mereka sudah hidupnya asal mau gue. Yang dikatakan ulama haram, masa bodoh. Yang dikatakan ulama halal, masa bodoh. Yang kata ulama itu tidak baik, dia cuek. Jadi orang kalau sudah menjauhkan dari ulamanya sudah alamat. Yaftalihumullahu bisalasati baliyatin. Akibatnya kata Nabi, Allah memberikan hukuman kepada mereka orang-orang yang menjauhkan diri dari ulama. Dari sebab mereka menjauhkan diri dari ulama, lari dari ulama dan ahli-ahli fikih. Ahli fikih ini orang sama dengan ulama ya. Ahli fikih ini ulama-ulama yang mengerti betul tentang syariat Islam ya. Sama dengan para ulama mereka juga. Nah, kalau satu zaman suatu umat sudah menghindarkan diri dari para ulama,
Akibatnya kata Nabi, Allah berikan kepada mereka 3 macam hukuman. Na'udzubillah min dzalik. Allah hukum satu umat kalau mereka sudah meninggalkan para ulama mereka. Apa hukumannya? Yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan mencabut semua keberkahan dari segala usaha yang mereka lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang kalau sudah menghindarkan diri dari ulama, dari kiai-kiai, dari ahli fikih, maka Allah akan mencabut, Allah akan menghilangkan semua keberkahan dari usaha-usaha yang mereka lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Hilangnya keberkahan hidup. Padahal kita ini kan setiap saat selalu mencari yang namanya keberkahan ya. Berkah itu apa sih? Jadi bahasa gampangnya berkah itu sesuatu yang mendatangkan ketenangan batin. Sesuatu yang membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang menghadirkan ketenangan batin itu ciri-ciri dari keberkahan hidup. Kalau kita dapat rizki dan rizkinya bisa melahirkan ketenangan batin, artinya rizki kita berkah. Kalau kita punya kekayaan, harta benda dan mendatangkan ketenangan batin, artinya kekayaan itu mengandung keberkahan. Kalau kita mendapatkan jabatan, pangkat, kedudukan dan melahirkan ketenangan batin, artinya jabatan itu mengandung keberkahan. Kalau kita dapat pekerjaan dan pekerjaan itu, profesi itu melahirkan ketenangan batin, itu tanda pekerjaan kita mengandung keberkahan. Kalau umur kita juga bisa bermanfaat, bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah sampai kita meninggal, artinya umur kita umur yang berkah, melahirkan ketenangan batin. Sebaliknya kalau kita memiliki sesuatu itu justru mendatangkan kegelisahan batin, tandanya tidak ada keberkahan di dalamnya. Kita punya uang banyak, tapi kok uang kita tidak bisa melahirkan ketenangan, berarti uang kita nggak berkah. Kita punya pekerjaan, punya profesi, tapi kok nggak tenang. Pekerjaan yang kita geluti kok bisa mendatangkan kegelisahan, artinya pekerjaan itu jangan-jangan tidak berkah. Kita punya kekayaan berlimpah ruah, ya, rumah yang megah, mobil yang mewah, tapi kok tidak merasakan ketenangan batin, tandanya itu tidak berkah. Lalu apa yang kita cari? Kerugian apa yang lebih rugi selain kita kehilangan keberkahan dari semua usaha kita? Percuma kita membuka usaha apapun yang kita buka kalau usaha itu tidak melahirkan ketenangan batin. Buat apa yang kita cari itu bahagia, kesenangan, kegembiraan, ketenangan batin. Itu yang kita cari. Itu yang kita cari. Kita peras keringat banting tulang pergi pagi pulang sore. Nyari apa sih? Nyari kebahagiaan. Agar kita hidupnya tenang, hidupnya damai, lahir batin kita damai. Itu yang kita cari. Lalu apa artinya kita jadi orang hebat, jadi orang kaya, orang berpangkat, sementara batin kita gelisah, batin kita merintih, batin kita nggak tenang, was-was, punya rumah juga was-was, dijaga puluhan security. Apa artinya? Dan itulah kemalangan yang lebih malang kalau orang sudah tidak mendapatkan keberkahan hidupnya. Kalau umur sudah nggak berkah, artinya umurnya itu tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Ada orang yang sampai tuanya kemudian
jauh dari agama, jauh dari masjid, jauh dari ibadah, jauh dari Allah. Umurnya hanya digunakan untuk dunia sampai matinya. Maka umur yang seperti ini umur yang tidak berkah, umur yang tidak berkualitas. Yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah angkat mereka, Allah hapuskan mereka keberkahan dari segala usaha yang mereka lakukan seandainya mereka yafiruna minal ulama wal fuqaha. Mereka menghindarkan diri dari ulama dan ahli fikih. Artinya kalau kita ingin usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita yang kita geluti mengandung keberkahan, rizki yang kita dapatkan mengandung keberkahan, mari kita mendekatkan sedekat-dekatnya dengan para ulama-ulama kita. Mereka lah tempat kita mengais ilmu, di mana kita bertanya tentang agama-agama, ya, mengikis kebodohan-kebodohan kita. Mereka lah yang menggantikan kedudukan para nabi dan para rasul dalam berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Jangan pernah kita menjauhkan mereka. Satu, jadi orang yang sudah menjauhkan diri dari ulama, hidupnya tidak akan berkah. Allah cabut keberkahan min kasbihim dari semua usaha yang mereka lakukan. Yang kedua kata Nabi, kalau satu umat sudah meninggalkan ulama, sudah menjauhkan diri dari ulama, yusalitallahu alaihim sultanan zaliman. Allah akan hadirkan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini lebih ngeri dari yang tadi, ya. Bukan hanya hidupnya enggak berkah, Allah hadirkan di tengah-tengah mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Kalau satu umat, satu negara, satu bangsa penduduknya sudah ingkar kepada Allah, mereka meninggalkan para ulama, mereka mencemoohkan ulama, mereka acuh tak acuh terhadap ulama mereka, Allah akan hadirkan di tengah-tengah mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Nah, Indonesia ulamanya kan sampai jutaan, ya. Terdapat jutaan ulama di Indonesia ini. Kalau kita menginginkan keberkahan terhadap bangsa kita ini, agar kita diberikan pemimpin yang saleh, pemimpin yang adil bijaksana, ulama-ulama yang ada di sekeliling kita harus kita rangkul, kita muliakan. Tapi kalau Indonesia ini sudah meninggalkan para ulama, maka Indonesia akan dihadirkan oleh Allah pemimpin sultanan zaliman, pemimpin yang zalim. Nah, ini juga kecelakaan ini, ya, satu bencana. Kenapa? Kalau sudah muncul pemimpin zalim, maka sang pemimpin ini akan mengeluarkan satu peraturan yang isinya menindas rakyat. Kalau pemimpinnya sudah zalim, tentu kebijakan-kebijakan yang dia keluarkan, perpu-perpu yang dia keluarkan, undang-undang yang dia keluarkan, ya isinya adalah untuk kepentingan dianya dan kelompoknya, rakyatnya nomor kesekian puluh. Sementara kita sebagai rakyat menanti kehadiran pemimpin yang zalim, pemimpin yang adil, ya, pemimpin yang adil. Sebagaimana Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini kalau kita buka sejarah, beliau ini luar biasa. Setiap malam, hampir tiap malam beliau itu berkeliling ke kampung-kampung, ke pelosok daerah, ya, memastikan kalau rakyatnya sampai malam hari itu sudah kenyang semua. Beliau tidak akan tidur kalau di malam itu masih ada masyarakatnya, masih ada rakyatnya, warganya yang belum makan. Dicek setiap rumah, sudah makan belum, sudah makan belum. Ada yang pemimpin seperti itu? Pemimpin yang sampai punya hutang. Bayangkan, Umar bin Khattab seorang khalifah presiden, pemimpin suatu negara, sampai punya hutang. Demi apa? Demi gajinya dipakai untuk mensejahterakan rakyat-rakyatnya,
bukan untuk mencari kepuasan diri, bukan untuk mencari kekayaan pribadi.